warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak, di hari Selasa kita akan belajar jarak jauh, belajar dari rumah, belajar dengan jaringan. Tetap semangat, jangan putus asa. Semoga keadaan ini cepat berlalu. Sebelum belajar kita baca surat Al-Fatihah. Barakatil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perilaku hidup bersih sehat terus kalian laksanakan agar kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Apabila kalian ingin berpergian, jangan lupa menggunakan masker. Social distancing, tetap menggunakan jaga jarak. Baik, kita lanjutkan pembelajarannya anak-anak. Kita akan belajar di tema 2, subtema 3, pembelajaran kelima. Kalian boleh perhatikan halaman 129 ya. Bersatu kita teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apakah kamu masih ingat arti dari semboyan tersebut? Apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan makna upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia? Ayo kita cari tahu. Kalian juga bisa baca di halaman 130 sampai dengan 131 ya. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda atau NIKA. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan, di antaranya pada awal kemerdekaan pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari tahun 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut meliputi ada pinjaman nasional. Kalian bisa baca apa itu pinjaman nasional di awal masa kemerdekaan Indonesia. Konferensi ekonomi, yang ketiga pembentukan badan perancang ekonomi, rencana Casimo atau Casimo Plan, yang kelima persatuan tenaga ekonomi. Jadi Indonesia pada awal kemerdekaan ini memang sangat sulit untuk berkembang di sektor ekonomi. Masih banyak rakyat Indonesia pada masa awal kemerdekaan itu yang masih kelaparan, susah bekerja, mencari nafkah dan sebagainya. Makanya kita bersyukur pada hari ini Indonesia sudah merdeka sekitar 47 tahun ya. Mudah-mudahan di hari kemerdekaan yang kemarin kita bisa mengembangkan potensi diri kita dalam melaksanakan atau mengisi kemerdekaan ini. Salah satunya dengan rajin membaca buku ya. Baik membaca buku di perpustakaan, media cetak ataupun di medsos ya. Karena ilmu itu banyak ya, yang susahnya adalah melakukan pekerjaannya. Baik, kita lanjutkan anak-anak pembelajarannya. Semoga kalian bisa membaca secara detail di halaman 130 dan 131 pada buku paket tema 2 subtema 3 pembelajaran kelima. Kita lanjut ya. Nah, di sini
kita akan belajar tentang rasio perbandingan. Apakah rasio atau perbandingan itu? Rasio digunakan untuk membandingkan beberapa jumlah atau kuantitas satu sama lain. Rasio yang paling sederhana adalah membandingkan dua nilai. Namun, membandingkan tiga nilai atau lebih juga mungkin untuk dilakukan. Coba kita perhatikan. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam menentukan rasio atau perbandingan? Nah, coba simak di buku paketnya. Di sana ada gambar 3 buah gelas yang diisi tepung ditambah 1 gelas yang diisi gula sama dengan kue. Maksudnya, kalau membuat bahan dari tepung 3 gelas ini ditambah 1 gula, maka hasilnya menjadi kue. Kita baca keterangannya. Rasio menunjukkan perbandingan jumlah dari dua benda atau lebih yang berkaitan satu sama lain. Misalkan, jika sebuah kue dibuat dari 3 gelas tepung dan 1 gelas gula, maka perbandingan tepung dan gula adalah 3:1. Ini 3 tepung, 1 gula menjadi kue. Paham di sini anak-anak? Oke, kita lanjut ya. Baik, yang kedua, masih ingat tari indang yang menggunakan pola sejajar atau pola lurus ya, atau pola horizontal atau vertikal bisa. Rasio dapat ditulis dengan kata-kata atau dengan simbol. Misalnya, jika terdapat 4 anak laki-laki dan 8 anak perempuan dalam sebuah kelompok tari, maka rasio anak laki-laki terhadap anak perempuan adalah 4:8 atau 1:2. Ini anak laki-lakinya 4, anak perempuannya ada 8. Maka perbandingannya 4:8. Ditulis menggunakan simbol sebagai berikut: 4:8 atau 1:2. Rasio biasanya ditulis dalam bentuk titik 2 ini ya, atau perbandingan ya. Gunakan perkalian dan pembagian untuk menaikkan atau menurunkan rasio. Misalnya 4:8, masing-masing angka bisa dibagi dengan 4, maka hasilnya 4 dibagi 4 1, 8 dibagi 4 2. Nah, 4 ini dari mana anak-anak bisa menentukan 4 ini? Tentunya 4 ini ditentukan dari EPB, faktor persekutuan terbesar dari 4 dan 8, yang kemarin sudah Bapak jelaskan. Jadi EPB dari 4 dan 8 ini adalah 4. 4 dibagi 4 1, 8 dibagi 4 ada 2. Menjadi 1:2. Baik, paham ya? Kita lanjut. Nah, sekarang ada pemecahan masalah gambar yang ketiga. Membandingkan lebih dari dua benda, misalnya perbandingan umur ayah, ini ibu, dan Edo. Berarti ini ayah Edo dan ini ibu Edo. Jika umur Edo 11 tahun, berapa jumlah umur ketiganya? Kita tulis ya. Jumlah umur ketiganya per, ini per itu bagi, bisa perbandingan. Jumlah umur Edo per jumlah umur berarti umur Edo, umur ayah, umur ibu ya. Jumlah umur itu per umur Edo. Perbandingannya, jumlah umur ayah 8, jumlah umur ibu 7, jumlah umur Edo 3. Per 3. 3 dari mana? 3 ini adalah jumlah ayah 1, ibu 1, dan Edo 1. Jadi 3. Ya. Sama dengan jumlah umur per 11. 11 ini apa? Umur Edo ya. Sama dengan 18 ini. 8 tambah 7 15. 15 ditambah 3 18 per 3. 3-nya 3 turunkan. Ini 3 orang maksudnya ya.
Jumlah umur 11 dikali 18 per 3 sama dengan 66. Maksudnya 11 dikali 18 dibagi 3 sama dengan 66 tahun. Jadi dua umur ayah dan ibu Edo sama dengan 66 tahun. Nah, sekarang kalau sudah ketahuan jumlah umur ketiganya 66 tahun, berarti kita bisa mencari berapa umur ayah, berapa umur ibu, dan berapa umur Edo. Kalau umur Edo sudah diketahui ya 11. Berarti tinggal umur ayah dan ibu. Nah, umur ayah. Umur ayah itu kan perbandingannya 8. 8 kita tulis per 18. 18 ini adalah jumlah perbandingan antara umur ayah, umur ibu, dan Edo. Ini 8 tambah 7, 15 tambah 3, 18 ya. Dikali 66. 66 ini adalah jumlah umur ketiganya, ayah, ibu, dan Edo. Ini caranya bagaimana? 8 dikali 66 dibagi 18. Atau salah satunya di antara ini, ya, ini kali lalu bagi. Ya, atau ini bisa dibagi hasilnya kali ini bisa. Berarti 8 kali 66 528 per 18 sama dengan 29,3. Berarti 29,3 tahun ya. Berarti umur ayah itu adalah 29,3 tahun. Ini dibulatkan ya. Baik, sekarang umur ibu ya. Umur ibu perbandingannya adalah 7. 7 per jumlah perbandingan umur pembandingan. 7 umur perbandingan ibu per 18 ini adalah jumlah umur dari perbandingan ayah, ibu, dan Edo ya. Dikali 66 tahun. 66 tahun adalah umur dari ayah, ibu, dan Edo. Sekarang umur ibu. Kita kalikan 7 kali 66 sama 468 per 18 sama dengan 27,7 tahun. Nih. Selanjutnya umur Edo. Umur Edo pasti sudah 11 tahun ya. 11 tahun ini umur Edo. Kita buktikan saja. Umur Edo perbandingannya adalah 3 ya. Perbandingan umur Edo 3 per jumlah perbandingan umur ayah, ibu, dan Edo 18 dikali 66 tahun. Jumlah umur ayah, ibu, dan Edo sama dengan 3 kali 66 adalah 198 per 18 sama dengan 11 tahun. Nah, ini anak-anak perbandingan ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Kalau belum paham, putar saja videonya berulang-ulang sampai kalian paham. Oke, kita lanjutkan. Oh, selesai tugas. Boleh dikerjakan sebagai latihan. Tugasnya di halaman berikutnya. Selesaikan soal cerita berikut. Nomor 1, perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan di kelas 6 SD Nusantara adalah 2:3. Berarti 2 adalah siswa laki-laki dan 3 ini adalah perbandingan siswa perempuan. Jika jumlah murid laki-laki dan perempuan adalah 12 orang, berapa jumlah murid perempuan? Nah, tinggal dicari saja. Yang kedua, perbandingan jumlah gula dan tepung untuk membuat satu loyang kue adalah 1 berbanding 2 gelas. Perbandingan gula adalah 1 dan perbandingan tepung adalah 2. Jika ibu ingin membuat 10 loyang kue, berapa gelas tepung yang dibutuhkan? Silakan kalian isi. Nomor 3, perbandingan umur ayah, ibu, dan Dayu 8:7:3. Jika umur Dayu 12 tahun, berapa jumlah umur ketiganya? Ini ada contoh yang tadi ya. Kalian bisa ikuti ya.
Nomor 4, 2,5 liter bensin dapat menempuh jarak sejauh 30 km. Berapa jarak yang dapat ditempuh dengan bensin sebanyak 10 liter? Nah, kalau 2,5 liter 30, kalau 10 liter itu berapa kilometer jarak yang ditempuhnya? Suatu minuman dibuat dengan mencampur air, sirup, dan santan dengan perbandingan 3 untuk air, 4 untuk sirup, dan 5 untuk santan. Jika ibu ingin membuat minuman sebanyak 6 liter, berapa liter santan yang diperlukan? Baik, kita lanjut. Nomor 6, buat soal cerita sendiri tentang rasio. Tukarkan soal kamu buat dengan teman. Minta teman tersebut menjawabnya. Jadi nomor 6 tidak usah lah. Sampai nomor 5 saja. Ya. Sampai dengan nomor 5, perhatikan. Baik, kita lanjut. Terima kasih. Bapak cukup sekian pembelajaran hari ini. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.